Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Saryono dan bapak-bapak yang hadir di kajian ini, juga anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai. Alhamdulillah kita sudah sampai kajian yang ke-29. Tadi 28 di SMP SMA Putri pagi ini. Ya, kalau nggak salah nomornya begitu. Dan kita telah menamatkan mukadimah pembukaan selayan pandang sifat akhlak sudah habis. Sekarang masuk selayan pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Dan dalam sifat fisik Rasulullah kita sudah bahas tadi pagi. Silahkan dilihat videonya nanti. Sifat fisik Rasulullah SAW dari hadis Anas. 2. Rambut Rasulullah SAW. Kita nggak akan bahas itu lagi karena kita harus bergerak. Ya. Kalau secara ringkas Rasulullah SAW itu ya postur tubuhnya sebagaimana hadis Anas ya tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Rasulullah itu tidak tinggi tidak pendek di kalangan orang Arab. Jadi sedang, nggak tinggi sekali nggak pendek, sedang ya. Terus kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak pula tidak terlalu kecoklatan. Kulit Rasulullah tidak terlalu putih dan tidak terlalu kecoklatan. Jadi kayak kuning langsat gitu. Kalau di sini kayak siapa ya? Ya mirip-mirip. Kalau saya dulu waktu daurah, Ustadz daurah tentang sifat Nabi, sifat fisik Nabi, Syekh Wali ditanya, Syekh Wali itu Syekh kita, muridnya Albani, ditanya kulit Rasulullah seperti siapa, kayak gimana, tidak putih dan tidak kecoklatan, katanya ya mirip kulit Ustadz dan menunjukkan, Syekhnya menunjuk. Jadi yang mirip saya ya mungkin mirip ya, kebanyakan orang Indonesia kulitnya sih bukan sawo matang juga. Kalau sawo matang agak kecoklatan, tapi kuning langsat ya gitu. Dan rambut beliau tidaklah terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Rambut beliau tidak keriting, tidak lurus ya, artinya ikal ya begitu. Dan langsung hadisnya di bawahnya, rambut beliau dan jenggot beliau hanya ada ubannya 20 helai kurang lebih gitu ya. Nah ini kenapa kok kita harus pelajari sifat-sifat Rasulullah SAW? Ya diantaranya ulama menjelaskan bahwa kalau kita mempelajari sifat-sifat Rasulullah itu, kalau kita mimpi tentang Rasulullah itu benar-benar Rasulullah. Karena ada orang mimpi datang ke Syekh Bimbas, ya Syekh aku semalam bermimpi berjumpa Rasulullah, coba cirikan, kasih tahu bagaimana sifatnya. Rasulullah itu rambutnya putih, jenggotnya putih, ini itu seperti itu ya misalkan. Kata Syekh Bimbas, oh kamu bukan mimpi Rasulullah itu orang lain, setan itu, setan nyaru Rasulullah. Syaitan sebenarnya tidak mampu menyerupai Rasulullah yang asli, yang tadi itu tidak tinggi, tidak pendek, kuning langsat, terus tidak banyak ubannya di jenggot dan di rambut.
Tapi setan orang ini tidak paham kalau setan itu bukan Rasulullah, dia pikir Rasulullah. Jadi gitu ya, paham nggak ada? Jadi setan tidak mampu, Allah kasih setan tidak mampu niru Rasulullah. Tapi karena kita tidak tahu itu Rasulullah sifatnya aslinya seperti ini dari hadis-hadis, kita pikir oh itu Rasulullah. Ya, rambutnya putih, ubannya terus tinggi sekali atau pendek sekali. Ya, itu bukan Rasulullah itu. Ya, hitam mungkin kulitnya atau putih sekali kulitnya, itu bukan Rasulullah. Jadi ada kalau mimpi nanti setelah belajar tentang sifat fisik Rasulullah itu akan mengenal. Dan beritanya kalau mimpi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan, wahai fulan, aku Rasulullah, kamu sudah boleh tidak sholat lagi, kamu sudah bagus akhlak kamu. Nah, ini dari setan. Ya, nggak mungkin ucapan Rasulullah itu bertentangan dengan syariat Islam. Begitu. Paham nggak ada? Gak apa-apa dicatat saja. Ya, pentingnya mengenal sifat Rasulullah diantaranya itu. Dan juga seseorang mempelajari fisik Rasulullah dalam rangka mencintainya. Ya, orang kan kalau cinta itu mengenal keseluruhannya. Ya, akhlaknya dia kenal, fisiknya dia tahu, dia akan tambah cinta. Adik-adik cinta Rasulullah kan? Ya, kita semua cinta Rasulullah. Makanya pelajari akhlaknya untuk ditiru. Terus kalau fisiknya nggak bisa niru kan? Bisa nggak? Oh, Rasulullah tinggi, aku usahakan tinggi, yang nggak harus kayak gitu. Karena banyak ustaz-ustaz kita tidak berjenggot, padahal dokter dia pengen berjenggot seperti Rasulullah, jenggot gini, tapi nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya nggak boleh kalau ada dicukur, nggak boleh. Ya, tapi dia cinta Rasulullah. Bahkan Ustaz Firanda ini, masya Allah, bukan ghibah ya, beliau tidak berjenggot. Padahal dokter nggak nulis sirah buku yang kita pelajari ini. Jadi nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah ada jenggotnya, nanti ada tubuh jenggot jangan dicukur, ya. Gitu. Juga dengan kenal Rasulullah secara akhlak yang sudah kita pelajari, kenal secara fisik, itu menambah keimanan, gitu. Dan ada juga orang masuk Islam mendengar karakter sifat Rasulullah atau melihat langsung, melihat dari kisah. Misalkan Rasulullah wajahnya begini, tinggi, badannya tegak, orang cinta langsung masuk Islam. Kalau zaman Rasulullah hidup dulu, yang melihat Rasulullah yang dan menyatakan wajahnya, kalau aku melihat wajah beliau, padahal dia belum Islam, aku melihat wajah yang bukan wajah pendusta. Di wajahnya nggak ada sifat dusta, seperti Salman Al-Farisi. Ya, ada Salman di sini. Ya, Salman Al-Farisi orang Majusi, penyembah api, masuk Kristen, masuk Yahudi, akhirnya masuk Islam, jadi sahabat besar. Itu Salman Al-Farisi. Dan juga Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pendeta rohib. Dia melihat Rasulullah, dia bilang ini wajah yang jujur, tidak ada dusta di wajahnya, gitu ya. Nah, itu gunanya mengenal fisik Rasulullah SAW. Nah, kalau kita senang kan dapat, kita nggak jumpa dan nggak boleh menggambar. Dalam Islam tidak boleh menggambar nabi-nabi wajahnya, ya nggak boleh. Seperti agama lain. Dan anehnya agama lain menggambar siapa? Isa alaihissalam yang mereka panggil Yesus. Kalau di Afrika hitam,
Kalau di Jepang sipit, hewan Jepang. Di Indonesia sesuai kayak Indonesia. Yang benar yang mana? Iya. Makanya kita nggak boleh gambar. Biarkan kita cukup membaca hadis-hadis. Ya, Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, dan melanjutkan seterusnya. Baik, rambut Rasulullah karena sa'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi uzunain. Rambut Rasulullah SAW tergerai hingga pertengahan daun telinga segini. Nah, apakah kita wajib meniru gondrong segini? Tidak, ya, karena Rasulullah mencukur juga, ya. Nanti ada pendapat. Yang jelas itu ciri Rasulullah yang tidak kita harus ikuti. Mau panjang segini, peraturan di sekolah nggak boleh kan, panjang sampai telinga di sini. Gitu. Tapi ada yang berusaha mengikuti sampai panjang rambutnya juga. Nah, tadi itu semua ada di video nomor 28 kalau nggak salah. Dan kita masuk halaman 88, yaitu kepala Rasulullah SAW. Coba tuh. Dari rambut, jenggot, kepalanya, warna kulitnya, semua digambarkan. Begitu telitinya Islam terhadap nabinya. Ya, nih di sini dijelaskan dari Ali radhiyallahu anhu ketika mensifati Rasulullah SAW, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaman raksi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bentuk kepalanya besar, ya, tapi proporsional, maksudnya sesuai dengan badannya, ya. Dan kita nggak boleh mentertawakan Rasulullah, yang bentuk fisiknya, sifatnya tidak boleh, ya, dosa. Jadi kalau dibilang kepalanya besar, ya besar, tapi badannya juga keker. Kan ada orang, kalau orang lain kepalanya besar, badannya kecil. Kalau Rasul tidak begitu, kepalanya besar tapi badannya nggak pantas, gitu, enak dilihat, ya, gitu. Kita nggak boleh satu mendengar sifat Rasulullah, baik akhlak, fisik, tidak boleh mencela, mentertawakan atau mengejek, baik dalam hati atau apalagi sampai ketawa, nggak boleh. Ya, harus serius. Karena ini kita sedang mensifati manusia paling mulia dunia dan akhirat. Nabi-nabi lain saja kalah mulianya. Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, begitu. Ya, paham ya adik-adik? Nggak boleh kita mengejek, mencela, ya, apalagi menghina, dosa besar, bisa keluar dari Islam. Bagi orang yang menghina, mengejek sifat, akhlak, fisik Rasulullah, bisa keluar dari Islam. Dan nggak boleh jadi bahan bercandaan, ya, sifat fisik Rasulullah SAW. Bahkan sahabat pernah dimarahi gara-gara mengejek salah satu sahabat lain, yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lagi naik pohon, kelihatan betisnya kecil, lalu diketawai. Maka Rasulullah marah. Apakah kamu mentertawakan betisnya yang kecil? Padahal betisnya ini lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Semacam itu hadisnya. Jadi Rasulullah membela sahabat, ya, apalagi diri Rasulullah. Tidak boleh seorang menghina. Ya, orang Islam bisa kafir. Paham ya, ada? Dan juga di sini dijelaskan kepalanya, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bentuk kepalanya besar. Janggut Rasulullah SAW juga sangat lebar. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata,
wa kana katsirasy sya'ril lihyah, bahwasanya janggut Rasulullah ya sallallahu lebat. Ini berdasarkan hadis, yaitu hadis riwayat Muslim 2344. Coba Rasulullah punya janggut atau jenggot ya, dan ini nggak boleh diledek. Janggut Rasulullah, janggut siapa saja orang beriman, janggutnya nggak boleh diledek, dimainkan. Yang diledek seperti kambing misalkan begitu, nggak boleh, itu dosa besar. Karena apa? Karena ini sunnah membiarkan janggut seperti ini ya, begitu. Kalau ajaran sunnah nggak boleh kita ledek, itu bisa merusak keimanan kita. Nggak boleh sembarangan. Walaupun mungkin ada orang Islam dikasih janggutnya cuma 4-5 terus dia pelihara, kita nggak boleh meledeknya. Kalau kita pernah meledeknya, itu kita bertaubat pada Allah. Ada nanti dikasih janggut ya lebat atau sederhana ya. Dan ini menyatakan bahwa Rasul semuanya berjanggut, berjenggot. Karena Musa alaihissalam pernah menarik jenggotnya Harun alaihissalam waktu kaumnya menyembah anak sapi, lalu ditarik ya, Musa pergi, kaumnya ditinggalkan bersama Harun, lalu menyembah anak sapi. Harun dimarahin, ada apa kamu kok istilahnya begitu, dicerita seperti itu. Artinya semua Nabi berjanggut. Gambar Isa alaihissalam, bagaimana orang Kristen gambar itu, walaupun itu nggak benar, nggak ada Isa alaihissalam atau Yesus nggak berjanggut, nggak berjenggot, mana ada. Mereka benci jenggot, tapi begitu gambar Isa tetap pakai jenggot, pakai janggut. Itu menandakan seluruh Nabi berjanggut, berjenggot, ya. Kecuali nggak punya jenggot, nggak punya janggut, ya apa-apa. Seperti Dr. Firanda, dia pernah bilang, kalau jenggot atau janggut itu bisa disewakan, saya mau nyewa. Dia S3, tinggal di Saudi, badannya tinggi besar, ya pantaslah berjanggut, tapi Allah nggak kasih. Beda, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya kalau jalan ceramah, yang ikhwan yang nyetirin jenggotnya lebat, yang disuruh, yang dihormati supirnya yang berjenggot, sangka yang mau ceramah. Dan sering gitu ya, beliau cerita itu di YouTube-nya, di video-video itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ada dirapikan boleh. Kumis ditrim itu dipotong kecil itu. Jadi kepala Rasulullah besar, tapi badannya gagah, pantas. Terus apa? Jenggotnya atau janggutnya lebat, gak kayak Ustaz kita sedikit. Orang-orang Indonesia yang mirip-mirip lah kayak gini. Kalau beliau lebat, seperti orang-orang Arab yang kita lihat. Gak apa-apa itu ciri mereka. Lalu kita masuk pada nomor 4, wajah Rasulullah SAW. Ya, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu dia berkata, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajahan wa ahsanan khalqan wa ahsanahu khalqan. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Itu hadis riwayat Bukhari 3549 dan Muslim. Coba betapa sempurnanya seorang yang mempunyai dua karakter ini. Sudah tampan, baik akhlaknya. Yang banyak tampan tapi buruk akhlaknya, tukang tipu dan lain-lain. Ada yang akhlaknya baik tapi kurang baik mukanya, tapi nggak apa-apa, nggak ganteng lah istilahnya. Lebih baik yang kedua ini. Yang paling buruk mukanya jelek, tukang tipu. Ada ini parah ini.
ya, tukang tipu, tukang bohong, ngomongnya buruk akhlaknya maksudnya. Naudzubillah. Paling bagus seperti Rasulullah. Atau kita nggak apa-apa wajah kita nggak tampan dan semua muslim tampan, indah. Ya kalau adik-adik ngelihat orang beriman, orang Islam, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu kelihatan. Dengan orang kafir kelihatan, walaupun dia putih, kelihatan tinggi, tapi nggak sholat atau kafir kelihatan. Nggak ada malam itu wajah yang enak dilihat. Ya Ustaz, 17 tahun di Australia, kalau jalan, tahu ini enak orangnya dilihat. Katanya dia kasih salam, atau orangnya hitam, tinggi besar hitam di mall kita lagi lewat. Ustaz lagi mikir ini Islam apa bukan, karena pakaiannya kan biasa. Tante dia, Assalamualaikum brother. Wah kita salam pelukan. Katanya dari Somali. Ada orang putih dia jenggot, ya tetap kasih salam. Kan takut baik kan, tahu nggak baik kan? Yang mungkin banyak orang Australia baik kan, tatoan. Temannya pasti Islam sekarang. Belum lama ada teman Ustaz namanya Taufik bin Abdad tinggal di Perth, dia cerita sekarang banyak orang masuk Islam, banyak yang pakai jilbab. Ya Ustaz meninggalkan Australia sudah ya 23 tahun, sudah nggak tahu Australia, nggak pernah balik. Artinya orang berjenggot harus dijaga atau berjanggut harus dijaga kebersihannya, kerampiannya, begitu. Yang tidak, ya dia nggak apa-apa, ya. Dan kalau ada jangan dicukur, dirapikan saja. Dan Rasulullah itu kalau bahasa ininya ya ahsanu wajah, ya. Wajah wa ahsanu khalqan, dan jamil, ganteng, handsome, ya bahasa Inggrisnya very handsome, ya handsome, ganteng, enak dilihat. Selain itu akhlaknya juga, begitu. Terlebih lagi Rasulullah SAW sedang bahagia, maka wajahnya terlihat bercahaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza suras tanara wajhu hatta ka'annahu qit'atun qamar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW jika bahagia maka wajahnya akan bersinar seakan-akan dia adalah potongan rembulan. Ya. Itu hadis Bukhari Muslim. Ya, maksudnya wajahnya udah ganteng, enak dilihat, ya teduh, nyaman kita, apalagi lagi bahagia. Tambah itu sinarnya keluar, ya sinar wajahnya keluar dan ya bercahaya. Seperti apa? Cahaya seperti potongan rembulan. Rembulan kan indah kalau dari jauh ya. Sekarang ada foto rembulan dari dekat nggak bagus, bopeng-bopeng itu. Tapi ini rembulan ya, bulan purnama ke, bulan yang full moon, ya badar itu bulan penuh, itu indah. Begitulah wajah Rasulullah SAW. Yang membuat kita kalau baca seperti ini rindu ingin jumpa dengan beliau. Siapa yang rindu ingin jumpa Rasulullah SAW? Angkat tangan. Masya Allah. Semuanya. Oh ada nggak rindu ya? Ini Jumat nih. Yang nggak angkat tangan bisa-bisa nggak jumpa. Oh itu nggak angkat tangan dia nggak rindu itu. Itu nggak rindu dia. Ini juga nggak rindu. Kalau saya rindu sekali, ya semua Ustaz. Nggak dengar atau nggak rindu? Mudah-mudahan nggak dengar. Jadi kita rindu kan jumpa Rasulullah. Kalau yang jumpa Rasulullah nanti di ini, ya di sungai kehidupan,
ya, Kausar. Ada namanya apa? Sungai kehidupan itu. Kita minum dari sungainya Rasulullah. Sejak itu nggak pernah haus lagi. Nanti kalau di Jannah, insya Allah kita jumpa di shopping center, di sana Jannah. Tiap Jumat itu ada mall. Setiap masuk orang jadi muda lagi, bercahaya. Ya mudah-mudahan bisa berdampingan dengan Rasulullah. Ya sebaik-baik orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang baik akhlaknya, bermajlis nanti, begitu. Sebab itu adik-adik, dengan membaca sifat fisik, akhlaknya yang sudah kita lewati, kita bergegas untuk beramal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba beramal baik. Jangan malas membaca Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Jangan malas untuk membaca hadis, menghafalkannya, ya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengajarkannya kalau mampu. Ada untuk bisa bahasa Arab, ya, karena seluruh kitab-kitab yang inti ada di berbahasa Arab. Ada jangan putus asa. Bahasa Arab itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Ya, kalau sudah tua kayak Ustaz susah belajar bahasa lain. Padahal Ustaz belajar dari muda. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Ya mungkin dapat 10%, 20%. Nanti belajarnya wajib. Ya, begitu. Agar nanti adik membaca kitab-kitab sirah yang asli. Ada sirah Ibnu Hisam, banyak Rakhirul Maktub dan lain-lain. Ya. Ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Maka Jabir menjawab, la, bal kana misla syams wal qamar wa kana mustadiran. Ya, sahabat bertanya, namanya Jabir bertanya, apakah Rasulullah wajahnya seperti pedang? Tahu kan pedang? Tajam, mengkilat, mungkin putih, tajam gitu. Maka jawabnya tidak, la, ya. Namun wajahnya seperti matahari dan rembulan, dan wajahnya bulan, ya. Rasulullah agak bulan, bukan panjang begitu, bukan. Bulan seperti matahari dan rembulan. Matahari bercahaya, rembulan juga, ya. Begitulah wajah Rasulullah sekurang-kurangnya. Dan hadis-hadis ini dijaga oleh para ulama agar apa? Agar orang-orang seperti kita yang tidak hidup di zamannya memahami, mendekatkan kita, tambah cinta. Dan ada buku udah diterjemahkan namanya Syamailu Muhammadiyah Tirmidzi, kesempurnaan akhlak Nabi, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Tirmidzi, Sahih Sunan, pemilik Sunan yang kedua, sama Sunan Abi Daud, Tirmidzi dan lain-lain. Nanti cari bukunya itu, khusus fisik dan akhlak. Ini yang ngambil dari situ atau dari mana-mana saja. Jadi Rasulullah wajahnya tidak seperti pedang. Pedang ada kesan, walaupun mungkin putih, ya, bersih, tapi kesan tajam, takut orang lihat. Rasulullah tidak, ya, seperti rembulan atau matahari bulan, begitu. Yang jelas enak dilihat. Ada pertanyaan enggak? Ada deh? Enggak ada? Pertanyaan langsung angkat tangan atau tulisan boleh. Ada? Ya. Ya. Apa? Pak, kalau jenggotnya udah panjang banget itu boleh potong nggak? Oh ya. Kalau janggut atau jenggotnya udah panjang begini boleh. Begini ya. Boleh sampai panjang boleh. Ada dua pendapat. Biarkan, ya. Karena hadisnya satu,
rapikan kumis kamu, bukan dikerik ya. Kemarin Ustaz Abdul Hakim menegur seorang jamaah kajiannya yang mengerik bersih kumisnya. Ya, waktu bertanya, sebelum bertanya ini kajian juga ini. Nomor 1, antum nggak boleh kering ini. Ya, itu menurut dia, ya beda masih yang lain. Yang paling bagus di trim itu dirapikan saja. Kumis, kalau lihat dibiarkan. Lihat ini janggut dibiarkan. Boleh sampai panjang, boleh dipangkas begini. Nah kayak gini, ini boleh nih. Ya, boleh dibiarkan. Kalau orang Afgan kebanyakan dibiarkan. Syekh Arab sebenarnya ada yang membiarkan, ada yang cukup gitu. Ya, begitu. Nggak apa-apa, walaupun belum ada janggut, tapi sudah punya ilmunya. Kalau Ustaz dulu waktu kecil jarang ya menjelaskan kayak gini, nyari sendiri. Akhirnya pakai, alhamdulillah. Oh, Rasulullah di dalam Riyadhus Shalihin jilid 1 terjemahkan tahun 80-an, masih kecil. Ustaz cari sendiri. Kalau sekarang sudah banyak contoh juga. Gitu. Jadi ada lebih mudah, terutama hidup di Indonesia. Nah, Ustaz bingung, dulu Ustaz di Australia sering diledek, goti. Pernah kuliah, dosen Ustaz manggilnya, hey goti itu orang yang kayak kambing. Tapi Ustaz diam aja, tahan, ini orang kafir, apa-apa biasa. Di tempat kerjaan sering dipanggil, woi kambing. Orang Filipina, orang Kristen dia, panggil Ustaz kambing. Terus saya deketin. Ya nggak apa-apa lah saya kambing, daripada kamu nggak berjenggot kayak babi. Marah dia. Ustaz siap melawan dia. Tapi nggak boleh gitu, kita harus bersabar. Itu contoh Ustaz waktu belum ada ilmu. Karena dia sering ngeledek gitu. Kalau saya cukur nanti saya kayak babi. Saya gitu. Dia malu banget. Sejak itu nggak pernah menegur lagi, nggak pernah ngeledek lagi. Nah, kita nih sudah dijelaskan ini orang Islam gitu yang mengamalkan ajarannya. Atau kalau diledek, coba kamu punya foto Yesus kamu nggak? Punya? Kenapa nggak suruh cukur itu Yesus kamu? Atau fotonya dicukur nggak ada jenggotnya, nggak mau dia. Ya? Jadi mereka itu munafik. Semua orang kafir itu orang munafik yang bermuka banyak. Seperti biarawati pakai kudung, tapi penganutnya nggak ada pakai kudung. Ya, ini katanya untuk biarawati, Bunda Maria, ya, Mary pakai kudung. Mereka aku itu ada di Bible, di Injil, di Taurat. Orang-orang solehah zaman itu semua pakai kudung. Dulu di Eropa, di Inggris itu pakai kudung, padahal Kristen. Terus berubah, ya, orang-orang riba, ya, berubah itu. Orang-orang pembenci Islam, ya, berubah akhlak itu. Oke. Nah ini penting nih, bagaimana Rasulullah menyisir rambut? Bagaimana Rasulullah SAW menyisir rambutnya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana haid. Aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW sementara aku sedang haid. Ya. Aisyah juga berkata, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad SAW menyukai tayammun, memulai dari sebelah kanan. Kalau nyisir sebelah kanan dulu. Sangat mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci,
dan seluruh aktivitasnya. Kalau harus nyisir dari kanan dulu, pakai baju tangan kanan dulu, pakai sendal tangan kanan dulu, kaki kanan dulu, dan seluruh aktivitasnya dahulukan tangan kanan yang baik. Ya, kalau melepas sendal kaki kiri, ya. Melepas baju kaki kiri, tangan kiri. Jadi nyisir kanan dulu, ya, begitu. Baik, ada pertanyaan? Tanya lagi, ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada pesan ya. Kalian cukur, ayo. Ya. Sisir. Kalau nyukur rambut, jauhi koza. Ya, koza itu menyukur habis sebagian, meninggalkan sebagian. Kayak pang ya, anak-anak pang tuh dikerik sini habis, dibiarkan di depan. Ya, ada definisinya tuh koza. Jadi ada tidak boleh seperti itu, ya. Ada tidak boleh cukuran rambut seperti koza. Coba di sini yang mirip-mirip koza nggak ada. Alhamdulillah bagus semua ini. Kalau nyukur ditipisin sedikit, sebelah kiri kayak gini, nggak apa-apa. Kayak cukuran abri kata sebagian seperti Ustaz seorang Ustaz menyatakan insya Allah itu tidak. Yang benar-benar koza itu dikerik sini, ya kan? Udah kayak gini kan? Dikerik botak, sini panjang. Kayak apa tuh? Tomahawk ya. Yang kayak gitu tuh. Naruto itu. Agak ingat tuh Naruto. Itu nggak boleh itu. Yang bilang kalau cukuran atau tukang cukurnya, Pak modelnya ini tunjuk, kan boleh. Milih. Boleh juga diratakan, semuanya diratakan. Misalkan, Pak yang paling panjang berapa? 4 cm. Cukur aja 4 cm. Ini paling aman. Ustaz cukurnya seperti itu. Tapi tumbuhnya kayak gini. Kalau gini, kalau panjang kayak gini lagi. Padahal rata ini. 4 cm boleh. Atau di sini 4 cm, di sini boleh 3 cm, 2 cm boleh. Dalam rangka merapikan. Mana? Ini. Ya. Kamu di. Ya. Ini apa salah? Enggak kan? Sedikit. Ini hampir koza. Koza itu cukuran yang dilarang pada umat Islam. Tapi ini masih aman. Ya karena nggak ada lontos banget. Digundul. Kalau digundul, kalau bisa kalau atasnya panjang, sampingnya agak panjang. Ya kayak gini. Coba kamu buang deh. Lihat. Kamu berdiri. Kayak gini bagus. Ya, ini nggak koza ya, rata. Ya, terima kasih. Ya, kalau nyukur ini nanti panjangnya juga rata dia, gitu. Ya. Kalau koza kayak gini nih, sebentar ya, saya ambil fotonya. Model rambut koza. Nah, ini panah nih, koza yang panah ini. Nih, ini nggak boleh begini nih, tuh. Ini salah satu contohnya. Ya, begini, ya, nggak boleh. Kan? Nih, kayak gini, ini nggak boleh nih. Rempang kan? Ya ini kozak banget ini. Jadi ada kayak ada ini bagus nih, ya. Ya kayak gitu bagus ya. Nanti kalau mau diginikan sama tante, kalau lagi nginep sama tante, sama bibi,
kamu cukur kayak gini ya, ogah kan ini nggak bagus, ada hadisnya, gitu ya. Ada nggak yang pernah disuruh kayak gini, orang tuanya? Nggak ada kan? Ada yang pernah minta kayak gini nggak? Ayah, aku nomor segini nih, cukur baris. Ada nggak? Nggak ada kan? Udah ngaji, yang minta, ya. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Sekarang kan udah tahu nggak boleh. Ya. Pajak itu namanya. Baik. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kita harus mempelajari sunnah sampai sedemikian rupa? Karena kita ingin jumpa Rasul. Kalau jumpa Rasul harus sesuai dengan ajarannya. Bagi orang yang meledek jenggot tuh makin panjang jenggotnya makin bodoh otaknya. Ada padahal ngakunya ulama. Tapi ngomong seperti itu nggak bertanggung jawab. Nanti mulutnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada. Ini apa nih orang-orang Wahabi, Salafi, jenggotnya banyak panjang tapi bodoh-bodoh. Oh tidak, ya banyak dokter-dokter ya di kalangan Salafi, ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan itu salah satu. Mungkin kita nggak banyak hafal hadis, tapi kita cinta Rasulullah, kita ikuti. Ya adik-adik ingat, ini udah tahu ilmunya. Tidak boleh minta cukur seperti ini, ya. Nanti kalau sudah gede keluar janggut dipertahankan janggutnya, ya. Tuh depan ini, ya begitu. Dan satu lagi terakhir, Rasulullah SAW ya masalah pewarnaan rambut kita skip karena panjang, waktu kita tinggal berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 7 menit. Ya, karena tinggal 7 menit kita tidak akan membahas seluruhnya. Ya, yang jelas dahulukan kanan. Kalau sisir kanan dulu. Misalkan sisir ke belakang, kanan dulu, baru kiri. Kalau jenggot kalau disisir kanan dulu, baru kiri. Ya, ya tadi itu seluruhnya ada amalkan itu. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, keluar toilet kaki apa? Kaki kanan. Masuk masjid? Hah? Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri, ya. Terbalik dengan toilet. Masuk toilet kiri, keluar toilet. Ini semua alhamdulillah ada sudah pelajari, tinggal diamalkan. Kalau lupa sekali-sekali mungkin buru-buru istighfar. Kalau itu, tadi aku keluar toilet kaki kanan, kaki kiri, ya istighfar, astagfirullah, minta ampun pada Allah. Terus tadi buru-buru masuk masjid karena lambat, imamnya udah dikit lagi habis. Ya, surat pendeknya kamu masuk buru-buru, akhirnya lupa sunnah, masuk kaki kiri, ya istighfar. Terus kaifiyah masuk masjid lepas sendal bagaimana? Lepas sendal dulu, ini kan sendal kita nih, kan kaki kiri kan, lepas sendal kaki kiri, melangkahnya kaki kanan. Jadi lepas sendal kaki kiri, lepas sendal kaki kanan, melangkah kaki kanan. Jadi injak sendal yang ini atau pindah tempat. Kalau tempatnya luas, lepas sendal kaki kanan, kaki kiri, lalu kaki kanan lepas. Setelah itu napak ke masjid, masuk kaki kanan. Ya, ada ikhwan salah satu saya tegur gitu, dia bilang dia kan keluar masjid, ya keluar masjid, benar dia keluarnya, yaitu kaki kiri.
Habis itu dia langsung masuk ke sendalnya. Saya bilang, akhi, orang Australia, tapi udah lama masuk Islam. Excuse me brother, your strong feet must start with right. Terus dia pakai bahasa Inggris juga kan, orang bule. Kan kita keluar kaki kiri, iya keluar kaki kiri, jangan langsung masuk ke sendal. Keluar kaki kiri ke sebelahnya sendal, atau diinjak sendalnya, sendal kita, jangan sendal orang. Marah, apalagi baru. Kalau mau injak sendal orang, jangan, nanti marah. Sendal injak kertas. Begitu kaki kanan keluar, langsung masukkan ya ke sendal kanan, lalu baru kiri. Dan tidak boleh kalau sendalnya ketendang jauh, kita pakai sebelah lalu jalan bertapak dengan sebelah. Ini melanggar sunnah. Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, kalau aku sendalnya agak jauh lalu aku pakai sebelah terus berjalan bagaimana? Tidak boleh. Laksanakan sunnah walau hanya setapak. Hindari, itu sunnahnya syaitan. Pakai sendal satu terus berjalan, itu sunnahnya syaitan. Tidak boleh waktu ngambil sendal sebelahnya kita menapak begini, tidak boleh. Itu sunnahnya syaitan. Itu cara jalannya syaitan. Pakai sebelah sendal. Lebih baik kita pegang yang satu, ambil lagi yang satu, taruh di depan kita, pakai kanan dan kiri. Begitu, sunnah itu begitu. Ya, kita keluar dari masjid, kiri dulu, injak sendal kita, terus kanan masukkan ke sendal yang kanan, lalu yang kiri baru jalan setapak dua. Nggak boleh misalkan kiri, lihat, wah sendal kita jauh banget di sana. Terus kanan keluar masukin, habis itu jalan sebelah. Ini setan, cara jalannya setan dengan satu, dan itu udah menentang sunnah. Walaupun dua telapak, kata Syekh bin Baz, walaupun satu telapak tetap kamu ikut sunnah. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz. Nggak ada pertanyaan terakhir, masih ada 3 menit kalau menurut saya. 1 menit, ya silakan. Yang disebut masjid, kalau yang disebut masjid itu lingkungan masjid, misalkan ini masjid ya, ini pas masuk itu. Kalau lapangan itu kan ada batas suci kan, itu biasanya masuk masjid. Dan di situ saja kan kita udah lepas sendal nih. Begitu lepas sendal, ya kan kiri dulu, injak sendal kita, lepas kanan, baru masuk. Ya, nanti pas ada pintu lagi pastikan. Takutnya yang itu cuma batas suci, bukan batas masjid. Masuk ke pintu benar-benar masjid, pastikan kaki kanan lagi dan doa. Ya, gitu. Demikian. Ada pertanyaan lain lagi? Ya. Oh, potongan rambut. Basket. Oh, botak. Botak habis. Putih. Hah? Putih gitu. Oh, kerucut. Coba. Oh, ini koza. Ini koza. Kalau kayak gini kan, coba lihat. Itu nggak boleh. Itu koza, itu hampir habis masalahnya. Kalau bisa paling tidak kayak ini boleh. Ini masih boleh. Ya walaupun dihindari. Ini nggak boleh. Ya, jangan. Tapi ada bilang Ustaz cukuran April itu kan masih boleh. Cukuran Nabi masih boleh. Itu kan bebas. Ya kalau ada yang membolehkan, tapi untuk kehati-hatian lebih baik hindari. Lebih panjang dikit boleh, kayak ini masih hitam-hitam, jangan putih. Ini yang penting kayak April, ini perlu banget ya. Ya,
Nggak boleh tebal sekali, di sini tipis sekali nggak boleh, hampir botak itu nggak boleh. Masa itu. Demikian ya, sudah bel kan, bel pulang. Demikian adik-adik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kita amalkan. Ya adik-adik semangat mengamalkan sunnah. Demikian. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.